Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma dengan NIM 210201059 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa. Di sini dari mata kuliah pengantar manajemen, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pengorganisasian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Najihatul Faridi, Magister Manajemen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, apa itu fungsi pengorganisasian? Fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Lalu, adapun manfaat fungsi pengorganisasian. Untuk yang pertama, memudahkan koordinasi antar pihak dalam kelompok. Yang kedua, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi dalam melakukan tugas. Yang keempat, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, perancangan organisasi. Perancangan organisasi terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama, visi misi, yang kedua, strategi, yang ketiga, proses bisnis, dan yang keempat, skema organisasi. Untuk visi merupakan keinginan akan keadaan di masa mendatang yang dicita-citakan oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari jenjang paling bawah hingga yang paling atas. Sedangkan misi adalah serangkaian cara untuk melaksanakan atau mewujudkan visi. Lalu strategi, secara mudah didefinisikan sebagai serangkaian cara tertentu yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Strategi secara umum terbagi menjadi 2, yakni bersifat strategis dan operasional. Jika bersifat strategis, maka hanya orang-orang yang terletak di jajaran pimpinan yang akan membahas. Sedangkan yang bersifat operasional, karena sudah mencakup langkah-langkah teknis di lapangan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu proses bisnis, menggambarkan sekumpulan proses yang disusun secara komprehensif untuk mendeskripsikan bagaimana proses perancangan dilakukan, sampai sebagaimana organisasi melakukan aktivitasnya. Jika dimisalkan organisasi yang dirancang adalah sebuah perusahaan manufaktur, maka tahap ini sampai mendesain proses produksi di lantai produksinya. Lalu skema organisasi. Sebelum mendesain skema organisasi, perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai proses bisnis apa saja yang terlibat. Sehingga secara logika, maka dalam hasil proses bisnis tersebut didapat pula fungsional keorganisasian apa saja yang terlibat. Misalnya keuangan, SDM, pemasaran, dan teknologi informasi, sehingga tidak bisa langsung terbentuk skema organisasi. Lalu ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama itu influence, yang kedua persuasion, yang ketiga manipulasi, yang keempat coercion, yang kelima force. Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar merubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang kedua, persuasion merupakan kemampuan meyakini orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, manipulasi merupakan penggunaan pengaruh. Dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya mematuhi pemegang kekuasaan. Yang keempat, coercion merupakan peragaan kekuasaan atau ancaman paksa yang dilakukan seorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Yang terakhir yaitu force, merupakan penggunaan tekanan fisik membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu. Lalu di sini ada fungsi wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi. Yang kedua, merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi.
Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi. Untuk yang keempat, bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi. Dan yang kelima, melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kongres organisasi. Baiklah, sekian terima kasih dari video presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.